Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Tria Heti Rohmasari dengan NIM 252940018. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dengan program studi Bahasa Indonesia di LPTK Sanata Dharma. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pembelajaran dalam rangka melaksanakan UKIN di MTS Nurul Falah Durajaya dengan materi puisi rakyat. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak-anak, hari ini gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Siapa yang memimpin doa? Silakan. Atta. Sebelum belajar, mari kita membaca doa sampai dengan masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bitu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Marwa dengan Fauzi. Kenapa itu? Marwa sakit. Semoga Marwa cepat sembuh ya. Amin. Ibu mau nanya sama kalian, lihat di sekitar kalian, di kolong bangku kalian, adakah sampah? Kalau memang ada sampah, tolong buang di tempatnya. Tuh, ada sampah, tolong buang dulu di tempatnya ya. Tolong, ada? Ya. Dibuang dulu, nggak apa-apa. Buang. Ya, yang tidak ada, bagus ya. Kenapa pentingnya kebersihan dalam hidup kita? Ibu mau nanya seperti itu. Apa jawaban kalian? Karena agar kita nyaman. Ada lagi? Gimana? Iya, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Ada lagi? Tidak bau. Tidak bau, ya tidak bau agar kelas kita juga tidak bau, Bu. Ada satu lagi gini, kata agar enak dipandang. Terus ada lagi kayak gini, kebersihan itu sebagian dari iman, ya. Ibu mau nanya kepada kalian tentang cita-cita. Apa sih cita-cita kalian di masa depan? Guru. Terus? Apa? TNI. Terus? Pemain bola. Terus? Gimana? Masinis. Terus? Dosen. Ada lagi? Damkar. Terus? Chef. Terus? Pilot. Terus? Dan masih banyak lagi. Nah,
Ibu harap dan Ibu doakan cita-cita kalian semua tercapai dan kalian hidup bahagia di suatu saat nanti. Amin. Sebelum belajar, kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu, yaitu lagu Indonesia Raya. Yuk, semuanya berdiri dulu. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Duduk. Kenapa sih kita menyanyikan lagu wajib sebelum melaksanakan pembelajaran? Ada yang tahu? Gimana? Agar kita cinta tanah air dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Ya, begitu ya. Pelajaran hari ini yaitu tentang nih di sini. Tentang apa itu? Pengertian puisi rakyat. Kalian sebelumnya belajar tentang apa? Tentang sebelum puisi rakyat bab 1 yaitu teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Apa Regina? Bentar ya, Ibu mau nanya Regina dulu ya. Apa Regina? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu tempat, orang, atau sesuatu. Ya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu, orang, atau suasana. Orang bisa objek, terus suasananya, dan tempatnya bagaimana. Sekarang di bab 2 kita akan belajar tentang puisi rakyat. Puisi rakyat, puisi adalah puisi yang berkembang pada masyarakat tradisional secara lisan. Ingat, pada masyarakat tradisional secara lisan. Ibu, kenapa pada zaman dahulu puisi ataupun dongeng itu dikembangkan melalui lisan, Bu? Karena apa? Karena kemarin atau zaman dahulu kala kita tidak ada teknologi. Makanya kita sebagai masyarakat menyebarkan pengetahuan ataupun pengetahuan ataupun semuanya itu melalui lisan, melalui mulut ke mulut. Contoh puisi rakyat di sini.
Dan puisi rakyat itu ada apa aja? Ada yang tahu? Ih, iya hebat. Puisi rakyat itu ada jenisnya, jenis pantun. Terus apa lagi? Gurindam, ada syair. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pantun. Apa sih pantun? Ada yang tahu pantun tidak? Biasanya di acara televisi, acara hiburan, komedi. Ada yang tahu pantun? Nah, Regina, boleh dibacakan, Nak? Pantun puisi lama Melayu terdiri dari 4 baris dalam satu bait, di mana baris pertama dan kedua adalah sampiran, dan baris ketiga dan keempat adalah isi atau saran. Nah, pantun puisi lama Melayu terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Jadi, pantun itu ada 4 barisnya ya. Pantun itu ada 4. Di mana baris pertama dan kedua adalah sampiran dan baris ketiga dan keempat adalah isi atau saran. Ini contoh pantun. Ini contoh pantun dulu ya. Contohnya, naik pesawat ke Pakistan. Sampainya pasti cepat. Belajarlah dari kesalahan, kelak kebahagiaan akan didapat. Ini ada 4 baris. Ini yang dinamakan sampiran. Baris pertama dan kedua. Dan pesannya ada di baris ke-3 dan ke-4. Itu dinamakan pantun. Di sini ada ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama, di setiap bait terdiri atas 4 baris. Jumlah suku kata dalam setiap baris antara 8 dan 12. Kalian tahu kan suku kata itu apa? Ya, Ibu akan tanya kata dari Jakarta. Nah, itu suku katanya berapa? Jakarta. Ya, hebat. Bentar ya. Terus yang ketiga, baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebutnya isi. Nah, rima A, B, rima itu apa sih Ibu? Rima itu, nih, akhirannya nih. Bu, ini kan bukan A, bukan B, tapi hurufnya N dan T. Kenapa disebut A dan B? Karena itu ciri-cirinya pantun tuh beda pengucapannya. Kalau misalkan N jadinya T. Terus kalau misalkan berarti A, B. Nah, berarti kalau ketiga juga ini apa? A. Ininya B. Jadi beda ya. 1, 2 beda, 3, 4 juga beda. Itu kalau misalkan pantun. Nah, setelah pantun kita ke syair. Syair itu apa? Altaf. Coba bacakan, Nak. Ciri-ciri syair. 1 ada A, dua setiap baris syair terdiri dari 8 dan 14 kata. 3 setiap baitnya memberikan satu kesatuan. 4 setiap bait terdiri dari 4 baris dan baris. 5 syair tidak mempunyai sampiran sehingga semua barisnya mengandung dan makna. Ya. 6 makna dalam syair ditentukan oleh barisnya makna. 7 bahasa syair adalah bentuk biasa. 8 syair perancangnya berisi mengenal dongeng cerita Petua dan nasihat. Syair, menurut KBBI, syair adalah puisi lama yang tiap-tiap barisnya terdiri atas 4 larik atau 4 baris yang berakhiran berbunyi sama. Bedanya syair dengan pantun apa? Atau sama saja? Ingat, kalau misalkan ciri-ciri pantun apa tadi? Rimanya?
Nah, kalau di dalam syair itu namanya bukan rima, tapi sajak, sama saja akhirannya. Akhirannya kalau misalkan syair apa? Jadi, kalau syair itu akhirannya sama. Kalau pantun akhirannya beda. Nah, bedanya seperti itu ya. Nih, kalian bisa lihat contoh syair seperti ini. Sahabat sejati akan abadi. Sama kan? Baris kedua, tak perlu lagi repot dicari. Baris ketiga, andai kita tak bersua lagi, alangkah hancurnya hati ini. Beda dengan pantun kan? Kalau pantun akhirannya itu AB, AB. Tapi kalau misalkan syair akhirannya apa? Iya, tapi sajaknya apa? Harusnya A. Ya, harusnya A. Jadi harus bukan. Tapi kan di sini ibu bukan AI. Ya, tapi memang sudah seperti itu ditulisnya. Kalau syair A semua, walaupun nanti kalian bikinnya di akhirnya ID ataupun apa, tapi tetap ditulisnya A semua. Dan kalau misalkan pantun itu A, B, A, B. Nah, kita ke gurindam sekarang. Gurindam. Ini dulu. Gurindam. Gurindam adalah puisi lama Melayu yang terdiri dari 2 baris per bait. Ingat, hanya 2 baris. Kalau pantun berapa? 4. Kalau syair juga kan 4, ya, boleh 4. Tapi kalau gurindam itu berapa? 2, hanya 2 baris per bait. Dengan setiap bait memiliki rima dan hubungan sebab akibat antar barisnya. Contoh gurindam. Ini contoh gurindam. Hanya 2 kan? Baik-baik memilih kawan, salah-salah bisa jadi lawan. Hanya 2. Beda tidak dengan si syair dan si pantun? Beda tidak? Beda ya. Kalau misalkan syair 4, kalau misalkan gurindam 2. Ini juga. Nih, yang C. Tiap baris memiliki rima atau sajak AA, BB, CC dan seterusnya. Jadi kayak gini maksudnya. Tadi gurindam ya? Nih. Kalau misalkan syair kan 4-4-nya harus apa? A semua. Kalau misalkan pantun AB, AB. Kalau misalkan syair kan hanya 2 sajak. Jadi ini 1 syair AA. Nah, 2 syair berarti BB. Nah, 3 syair berarti ya, dan seterusnya. Kayak gitu, paham? Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Cara mengerjakannya gimana, Bu? Cara mengerjakannya, kalian berkelompok. 1 kelompoknya itu 5 orang saja. Ibu mau nanya deh, mau dipilihin Ibu atau mau pilih sendiri? Ya, sok silahkan berkelompok. Gimana? Iya, maaf ya kalau sakit gitu bilangnya. Siapa? Ini, Acung, pintar. Sudah?
Sudah, tidak apa-apa, langsung saja. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Nanti kalian akan jawab. Satu kelompok dapat satu LKPD. Ini, nak. Nah, di situ ada contoh dari puisi rakyat. Ada berapa? Ada berapa puisi rakyat di situ? Ada 3. Nah, kalian nanti dihitung atau kerjakannya jumlah baitnya berapa, jumlah barisnya berapa, terus jenis puisinya apa, terus pesan dalam puisinya apa. Dan yang terakhir, berapa suku kata yang terdapat dalam puisi tersebut. Seperti itu. Nah, nanti ditulis ya nama anggotanya siapa aja. Iya, langsung saja di LKPD-nya. Tulis belum namanya sudah. Nah, ini jenis ini dulu soal jumlah baitnya aja dulu berapa. Ya, coba sebentar dulu lihat dulu. Jumlah baris kan. Nah, ini tuh, ini. Nah, tulis apa itu? Nah, jadi kalian carinya yang akurat di sana. Kayak misalnya ini berapa? Coba lihat itu sudah. Kalian ini jumlah barisnya berapa? Kenapa? Ya, iya. Bentar ya. Iya, boleh. Nah, nanti ini dulu. Nanti ini mana? Nanti ini aja dulu. Iya, di kotak-kotak malam. Iya. Nah, ini iya, kami ini juga semuanya dan ini. Tapi menurut Ibu yang lebih penting ini dulu nih. Nah, ini gimana menurut kamu? Jumlah baitnya, jumlah bait itu kan kalau ini kan misalkan ini kan uni, bukan angka akhirnya Nah, ini udah itu lah dari sini sampai sini begitu. Kalau misalkan hanya dua baris, jadi apa itu yang tadi? Bentar ya. Ada apa? Gimana? Bentar dulu. Sini dulu. Iya, aku dikasih tahu oleh caranya jangan ibu yang ngerjain. Iya. Iya, iya, begitu.
bagaimana Bu? Jumlah baris dalam setiap bait. Jumlah baris. Jumlah baris dalam setiap bait. Kan baris Mm-mm. berarti ini satu dua tiga empat lima. Boleh begitu. Berarti ini tiga bait ini. Mm-mm. Sholat, Boleh begitu juga. Mm-mm. Ini berarti dua ya, Bu? Mm-mm. Ini juga bisa dua. Sebentar dulu. Bentar dulu. Tiga, tiga juga boleh. Kan kita juga boleh kan? Mm-mm. Boleh begitu, bagus. Kita lah harus ke belakang aja minum dulu gitu nggak apa-apa. Nah, dari samping pintu lewatnya. Tuh, ke belakang aja kalau Maaf ya, Davi, begitu. Ya, apa-apa, sok silakan, silakan. kaca-kaca. Jatuh. Ada pulpennya? Oke. Dalam. Semua kata yang tadi kalau misalkan dapat tadi beberapa suku kata itu ada beberapa suku kata. Jadi itu bukan tiga-tiga nih satu, jadi satu puisi itu ada berapa suku kata. Ini puisi satu. Nah, puisi dua ada berapa suku kata, itu ada berapa suku kata. Itu kan suku kata gitu. Ada tiket tidak? Ada, ditutup aja dulu tiket. Dalam. Gitu. Biar tidak susah, kamu gitu kan satu dua gitu, biar kalau misalkan satu bait ada berapa suku kata dulu, tambah satu bait ada berapa suku kata dulu. Oh, masa orang iya
Hmm? Hmm. Dihitung. No, pinter. Ya itu. Ya udah, kan ibu bilang, makanya setiap baris itu ada berapa terus di sini, biar tidak lupa kayak gitu. Nanti tinggal ditambahkan saja. Nah, begitu. Tinggal kan ditambahkan. Biar tidak lupa kalau mau pergi mah contoh ini dihitung dulu katanya berapa. Nah di sini contoh aja ada 9 karena itu 9 di sini berapa, contoh ada 7 di sini 7, tinggal tambahkan aja nanti begitu. Oh ya udah ya, ibu nanya dulu misalkan kalau yang menurut kamu ada berapa suara kata di situ? 7. Ya. Buat ilmu berapa? 2. Iya. Iya kan 1, 2, 3. Itu sudah 3. Tuh. Nah, terus kalau sedangkan ini. Nah, kamu kan mencipta berapa tuh? Tuh. Udah dihitung kayak gini itu kan enak. Jangan hendak kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kan ini tinggal satu kata nih. Nah, yang satu kata kamu ditulis aja dulu nih, misalkan berilmu berapa satu kata? Berilmu 3. Nah, itu di sini 3. Terus misalkan jika kamu hendak jika berapa satu kata, hendak berapa satu kata, itu harus ini. Ada enggak, maksudnya ini sudah nih satu ini tuh sudah 21 kata. Nah, ya udah ini sudah nih, udah selesai. Pegangin dulu. Yang dipegang tuh ini sama ini. Tujuh ya, kalau ini sih dulu. Tunggu ya, tunggu yang belum ya. Gimana? Iya. Iya dicampur kalau misalkan ini dicampur. Iya, begitu. Udah, ya nanti ya, tunggu ini ya. Kayak gini cara ngitungnya. Maaf. Kayak gini cara ngitungnya. Oh, misalnya. Oh, iya. Ada apa? Yang ada tuh mana? Yang ada atau 1, 2.
Oke, hebat. Kelompok Regina sudah hebat. Menunggu ya Regina. Baik, mantap. Tinggal kelompok atas sama kelompok baca. Bentar. Pintar. Nah. Boleh. Taruhnya jangan di sini nak, taruhnya di sini sayang. Di sini, ini suku kata, ini bukan. Ya gampang. Kan itu sudah ini ya. Ditebak aja dulu. Iya sayang, bukan begitu nak. Ini nih, tapi kan aku coba Puisi urutan aja, puisi 1 berapa, puisi 2 berapa, taruh di yang di bawah begitu. Tadi berapa? Nah, puisi 1 berapa tadi? Puisi 1 tadi berapa yang kamu hapus? Puisi 2 berapa tadi? Puisi 3-nya berapa tadi? Puisi 3-nya berapa tadi? Udah dihitung belum puisi 3-nya? Ya. Nah, nanti kamunya ini coba ini jenis puisi apa nih? Puisi lama yang apa? Ini jenis puisi lama yang apa? Dan ini jenis puisi lama yang apa? Iya, benar begitu nak. Tinggal kamu tulis, ini kan ada jenis puisi nih. Nah, ini kamu baca, ini jenis puisi apa? Kamu baca, ini jenis puisi apa? Kamu baca, ini jenis puisi apa? Ini kalau kayak gini jadi apa? Selama apa? Pantun kah, gurindam kah, syair kah? Ya ditulis di sini begitu. Nah, ini apa? Syair kah? Ini gurindam kah? Kenapa? Ya bentar nak. Yang mana? Oh, Blitar. Iya. Udah. Ini dibaca nih pesan. Nah, pesannya apa? Kamu baca ini.
Jika hendak melihat orang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu. Jadi pesannya apa? Jadi kalau misalnya orang berilmu harus, nah ya nggak tahu coba di situ misalnya seperti itu. Ulang-ulang. Jangan. Nah boleh begitu ditulis cantik. Dalam sebentar. Ini berendam. Terus ini boleh kayak gitu. Ini boleh. Beranyar. Boleh begitu. Berapa menit? Nah, tinggal ini. Tuh, gimana pesannya kamu baca? Hmm. Janganlah lupa mengerjakan sholat dan perbanyakan engkau berzakat untuk bekal nanti di akhirat. Jadi pesannya apa itu menurut kalian? Sekali nangis. Apa? Boleh seperti itu. Cuman kan ini janganlah lupa mengerjakan sholat dan perbanyak zakat engkau untuk bekal di akhirat. Hah? Ya udah, boleh kayak gitu. Kayak gitu juga boleh. Sabar ya, yang sudah sabar. Oke? 40 menit lagi. Nah, ini gampang dibaca. Berilmu tuh pintar ya, dan nah, udah itu tulis. Udah tadi yang bisa bilang apa tadi, terus ditulis.
Yang sudah? Berarti ini sudah semua. Yang kelompok aja. Nah, ini apa lagi di sini? Ada jumlah baris dalam setiap bait. Ada berapa baris di sini? Kan ingat. Oh, boleh. Boleh. Enggak, ini beda suku kata sayang. Ini suku kata, ini jumlah baris ini. Ini itu di sini. Ini kan bait nih. Ini ada berapa nih? Oke, tadi. Coba ya. Dia ada kalau ini kita lihat dulu melihat ke soalnya mau presentasi. Rasanya dalam kata itu seperti Kalau misalkan jumlah baris itu begini, kan jumlah baris dalam setiap bait ya. Ini kan bait nih, ada berapa baris? Ini ujung-ujungnya satu ya. Jadi ada berapa? Ini berarti ada berapa baris? Nah, kayak gitu. Yang mana? Tiga. Jadi satu dong. Ini kan satu, dua, tiga. Ya, ini koma. Ini koma. Jadi tuh kamu ya salat dan sampai sini terus udahnya aja akurat sudah. Sudah? Ini berapa? Iya boleh. Ini bisa satu. Ini kita lihat. Ini ada berapa baris? Ini boleh. Ini sama aja. Ini 4 boleh. Ini boleh. Berarti yang ini apa? Selesai tak? Yuk, Ibu mau diundi untuk yang apa namanya? Yang maju atau presentasi atau kalian mau sendiri? Saya Bu mau maju duluan. Gimana? Diundi aja? Atau acak? Ya, berarti kalau memang acak, Ibu harus bikin itu dong, acak.
Harus bikin itu dong. Sebentar ya. Diunduh. Berarti kayak gini. Kayak gitu. Apa langsung aja? Langsung aja ya. Kalau memang langsung aja, Ibu tunjuk kelompok abut. Ayo, kelompok abut-abut mau sama siapa majunya? Boleh, sama Jati atau sama Rehan boleh. 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 Ya nggak apa-apa, lagian nggak diapa-apakan. Ayo nak. Jadi besok nanti itu silang. Sini sayang, sini. Nanti silau. Ya, nama kelompok boleh. Nama anggota kelompoknya boleh dibacakan. Nama kelompok Rehan, Raid, Abud, Jati sama Dinda. Ya. Terus? Contoh puisi rakyat. Ya. Jika hendak melihat orang berilmu, bertanya pada belajar, tiada jemu. Jumlah baitnya ada 2, jumlah baris dalam setiap bait 3, jenis puisi gurindam, pesan dalam puisi. Jika kita ingin sukses seperti orang lain, maka kita harus bertanya dan belajar darinya. Siapa namanya? Jati mau nulis di papan tulis, ayo. Jalan-jalan ke kota Jawabannya? balita. Jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajar dengan tekun. Iya. Jumlah baitnya 6, jumlah baris setiap baitnya 4, jenis puisinya pantun, pesan dalam puisi. Jika kita ingin pintar, kita harus rajin belajar. Ya. Janganlah lupa mengerjakan sholat dan perbanyaklah engkau berzakat untuk bekal nanti di akhirat. Jumlah baitnya 3, jumlah baris dalam setiap baitnya 5, jenis puisinya syair. Terus di sini kayak gini. Pesan dalam puisinya, jika kita ingin selamat dunia akhirat, maka kita harus menjalankan perintah Allah. Iya, boleh. Berapa suku kata yang terdapat pada ketiga puisi di atas? Ya, Kak. Puisi pertama 24, puisi kedua 33, puisi ketiga 31. Ya, boleh. Tepuk tangan untuk kelompok Abud. Terima kasih kelompok Abud. Ini jawabannya, Jati. Kamu yang kelompok Abud. Kelompok kamu nak. Ini nanti ditulis. Nah. Untuk kelompok 2 yaitu kelompok Regina. Regina maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dan teman saya akan menjelaskan tentang LKPD yang diberikan oleh Ibu. Saya ada 5 kelompok, yaitu saya, Alia, saya Regina, Alia, Nilam, Andika, dan Gio. Yang pertama, jika hendak melihat orang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu. Jumlah baitnya ada 2. Jumlah baris dalam setiap baitnya yaitu 5. Jika hendak melihat orang berilmu, 1, 5.
Yang keduanya, bertanya dan belajar tiada jemu. 5. Jenis puisinya adalah gurindam karena di belakangnya itu u dan u sama seperti ciri-ciri gurindam. Pesan dalam puisinya adalah jika ingin berilmu dan pintar, jangan malu bertanya kepada orang yang sudah bisa dan giat belajar. Contoh puisi yang kedua. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Jumlah baitnya ada 4. Jumlah baris dalam setiap baitnya yaitu bait pertama itu 5, bait kedua 4, bait ketiga 4, bait keempat 3. Jenis puisinya adalah pantun karena di belakangnya itu seperti ciri-ciri pantun A, B, A, B. Pesan dalam puisinya yaitu jika ingin pintar atau cerdas, harus belajar dengan rajin dan giat. Contoh puisi rakyat yang ketiga. Janganlah lupa mengerjakan sholat dan perbanyaklah engkau berzakat untuk bakal nanti di akhirat. Jumlah baitnya itu ada 2. Jumlah baris dalam setiap baitnya, bait pertama itu 4, bait kedua itu 4, bait ketiga itu 5. Jenis puisinya itu syair, karena belakangnya jangan lupa mengerjakan sholat, itu T sama. Dan perbanyaklah engkau berzakat, itu T sama. Untuk bekal nanti di akhirat, T sama seperti ciri-ciri syair. Untuk bekal di akhirat nanti, pesan dalam puisinya, untuk bekal di akhirat nanti, jangan kita tinggalkan sholat dan zakat. Oke, soal berapa suku kata yang terdapat pada ketiga puisi di atas. Pada bait pertama, 12. Jika hendak melihat orang berilmu, itu 12 suku kata. Dan bait kedua, bertanya dan belajar tiada jemu, itu 12, jadi jumlahnya 24. Puisi kedua, jalan-jalan ke kota Blitar, itu 9. Bait kedua, jangan lupa beli sukun, itu 8. Jika kamu ingin pintar, itu 8. Belajar dengan tekun, itu 8. Jumlahnya adalah 33. Puisi ketiga, janganlah lupa mengerjakan sholat, itu 11. Dan berbanyaklah engkau berzakat, itu 10. Untuk bekal nanti di akhirat, itu 10. Jumlahnya adalah 31. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Regina. Yo, tepuk tangan dulu. Kelompok 3 yaitu kelompok Alta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya akan membacakan LKPD. Nama kelompok itu ada saya, Altaf, Rizky, Hatta, Bian, dan Fadil. Contoh puisi rakyat, jumlah bait, Contoh puisi rakyat, jika hendak melihat orang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu. Jumlah baitnya ada 2, jumlah baris dalam setiap bait ada 2. Jenis puisi gurindam. Pesan dalam puisi, jangan malu untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Terima kasih ya. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Jumlah bait
ada 4 jumlah baris dalam setiap bait, ada 4 jenis puisinya pantun. Pesan dalam puisi harus rajin belajar agar kita pintar. Yang ketiga, Janganlah lupa mengerjakan sholat dan berbanyaklah engkau berzakat untuk bekal nanti di akhirat. jumlah bait yaitu 3, jumlah baris dalam setiap bait 3, jenis puisinya syair. Pesan dalam puisinya betapa pentingnya mengerjakan sholat dan zakat. Soal, berapa suku kata yang terdapat pada ketiga puisi di atas? Semua total suku katanya yaitu adalah 24 suku kata. Dan yang kedua, semua totalnya ada 33 suku kata. Yang ketiga ada 31. Kalau semuanya 31 suku kata. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok A. Ya, sekarang kelompok terakhir, kelompok Eca. Maju nak. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan beritahu tentang LKPD. Nama kelompok Vanessa, Aulia, Andin, Davin, Faiz. Contoh puisi rakyat, jumlah bait, dan jumlah baris dalam setiap bait, jenis puisi, pesan dalam puisi. Jika hendak melihat orang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu. Jumlah baitnya 2, jumlah baris tulisnya 10, jenis puisi gurindam. Pesan dalam puisi, jika kita melihat orang pintar, maka kita haruslah belajar. Jalan-jalan ke kota Belindar, jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajar dengan tekun. Jumlah baitnya mendapatkan ranking 1 di kelas, maka kita harus belajar dengan tekun. Janganlah lupa mengerjakan sholat dan perbanyaklah engkau berzakat untuk bekal nanti di akhirat. Jumlah bait 3, jumlah baris 13, jenis puisi syair. Pesan dalam puisi, janganlah meninggalkan sholat jika engkau ingin masuk akhirat. Soal, berapa sukun terdapat pada ketiga puisi? Puisi 1 jumlahnya 23, puisi 2 34, puisi 1 puisi 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok Eca. Sekarang kalian sudah presentasi, lalu ngantuk nggak? Setelah presentasi mengerjakan soal, ngantuk nggak? Ada yang ngantuk, ada yang enggak. Oke, keren ya. Iya, ngantuk karena udah siang, Bu. Ya. Ada yang enggak? Kita tetap semangat. Boleh, hebat ya. Kita ice breaking dulu ya. Gimana ini ice breakingnya? Ice breakingnya yaitu, kalau kalian dengerin dulu. Kalau Ibu bilang, ikutin Ibu. Pegang mata.
Nah, kamu ada kata kuncinya. Ada kata kuncinya apa? Dengerin ibu ya. Kalau bilang ikutin ibu pegang mata, kamu pegang mata. Nah, pegang telinga. Jangan pegang. Karena apa instruksinya? Jangan. Karena apa? Iya, instruksinya ikutin ibu. Nah, sekarang mulai ya. 1, 2, 3. Ikutin ibu pegang mata. Pegang kaki. Kan nggak ada kata ikutin ibunya, nak. Jangan pegang kaki. 1, 2, 3. Ikutin ibu pegang pundak. Pegang telinga. Lah, hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, tepuk semangat. Semangat. Oke, kita sudah semangat lagi. Sekarang kita akan evaluasi pembelajaran hari ini. Yaitu apa? Kalian boleh buka bukunya, lalu kalian tulis apa yang ibu omong atau ibu dikte. 1. Buatlah contoh pantun. Udah itu. Iya, buatlah contoh dari pantun. Kalau sudah, kalian boleh kumpulkan ke ibu. Ibu kasih waktu berapa ya? 10 menit? 25 menit lagi ya, Bu. 25 menit lagi. Ayo, buatlah contoh pantun. Kalau udah, kumpulkan ke ibu. Sini, kumpulkan ke meja ibu. Bagi yang sudah, kumpulkan ke meja ibu. Boleh. Iya, boleh. Sudah? Ya, ibu tunggu ya bagian dulu. Boleh? Sampai tenggorang. Bebas ya, pantunnya bebas. Pantunnya bebas. Iya. Iya. Berapa itu 1 jam? 1 jam
Gitu tuh. Panggilan nama. Kok sampai ketemu sebelah mana sih kan? Aku kan ini. Aku kan Joko kan kurang dari pinternya. Sudah? Ayo kumpulkan, tidak apa-apa sini. Sudah ya? Ayo kumpulkan nak. Ya, makasih. Iya. Ada lagi yang belum? Oke. Kasih nih. Dibuka. Oke. Kasih, apa? Ya, oke, terima kasih. Oke, semuanya bagus, tetapi akan Ibu pilih untuk presentasi atau yang maju. Ada beberapa yang menurut Ibu menarik, tapi semuanya bagus. Oke, Ibu. Pertama, Ibu akan panggil. Sama dulu ya. Siapa ini? Jika pergi ke padang datar. Punya siapa itu? Ya, maju. Tepuk tangan dulu dong untuk teman kalian. Siapa ini? Davin. Ayo, Vin. Davin. Nanti kalian kalau misalkan iya, akhirnya bilang apa? Cakep. Kayak gitu ya. 1, 2, 3. Ayo, Vin. Mulai. Cakep. Cakep. Tepuk tangan untuk David. Nah, apa katanya? Jika kita pergi ke ladang datar. Terus jangan lupa berlabuh. Jika kita ingin pintar, belajarlah dengan bersungguh-sungguh. Nah,
Kalau kalian ingin pintar, kalian harus belajar bersungguh-sungguh. Tidak ada orang bisa, orang pintar itu tidak belajar. Kalau kalian, Bu, tidak bisa, yang namanya belum belajar, belum mencoba, ya pasti tidak bisa. Tapi kalau kalian mencoba dan mau belajar, pasti akan bisa. Paham? Nah, nanti ini punya siapa nih? Siapa ini? Ya ini. Maju, tap. Gimana antumnya? 23 Bu Lilis. Cakep. 23 Ibu Lilis katanya. Ibu Lilis. Terus? Anak laki tidak boleh menangis. Anak laki tidak boleh menangis. Cakep. Emang benar? Ya, namanya manusia, nak. Masa nggak boleh nangis sih? Ya bolehlah nangis. Tapi jangan keseringan. Itu namanya cengeng. Bolehlah sekali-kali nangis, nggak apa-apa. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk kita meluapkan emosi kita. Kalau emosi jangan dipendam, yang ada nanti kita sakit hati. Boleh duduk atap. Tepuk tangan buat Altab. Ini punya siapa? Nilam. Mana yang namanya Nilam? Boleh Nilam maju. Maju Nilam. Nanti dulu naik kereta di malam hari. Begitu masa malam hari. Itu mah namanya bisik-bisik dengan ibu. Ayo. Cakep. Cakep. Jadi kita harus berani dalam hal apapun. Apapun itu ya nak. Entah itu masalah belajar, keberanian tentang hidup. Terus masalah apa lagi kalau misalkan di sekolah. Saya tidak berani maju, saya takut. Takut kenapa? Misalkan saya takut salah Bu, saya takut diejek sama teman Bu. Tidak akan mungkin teman kalian itu mengejek, dan kalau memang salah itu hal yang wajar karena kalian itu manusia. Tetapi jangan asal kita sebagai manusia kita gampang salah. Tidak seperti itu. Kita harus bisa, walaupun kita tidak bisa, kita harus berani belajar dan belajar. Ini punya siapa ini? Saya. Rehan. Mawar makan basri. Cakep. Siram embun setiap pagi. Cakep. Rajin belajar setiap hari Cakep. agar masa depan berseri. Right. Tepuk tangan. Rajin belajar setiap hari agar masa depan berseri. Ini punya siapa? Bintangnya ini Abud atau Abdullah. Ayah. Anak ayam turun 10. Cakep. Mati 1 tinggal 9. Cakep. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh supaya engkau tidak ketinggalan. Tepuk tangan. Tuntutlah ilmu agar engkau tidak ketinggalan. Sekarang ibu akan bagikan lagi buku kalian dan kalian nanti menggambar tentang perasaan. Perasaan apa Bu? Perasaan tentang kalian belajar hari ini gimana? Nah, kalian menggambar emoji. Emoji itu apa Bu? Yang ada di WhatsApp itu loh, yang senyum, nangis, terus apa lagi? Marah. Terus apa lagi? Saya marah Bu karena saya sering diunjuk maju, saya kesel Bu. Oh boleh.
Saya senang Bu hari ini belajarnya boleh, nggak apa-apa. Bu akan bagikan ya. Raid, Alia Kesha, Regina, Faiz, terus ini punya siapa kok tidak ada namanya? Atta ini maju. Jati nak. Terus Zio. Terus siapa ini? Andika, nah maju sayang. Andin, maju nak. Terus siapa? Oh, kamu. Ini siapa ini? Iya, tidak ada namanya. Ini siapa? Iya. Ini Rizky Aditya. Kayak namanya artis ya, Rizky Aditya. Terus ini siapa? Oke. Mulai dari sekarang ya. Kalian bisa menggambar perasaan kalian hari ini tuh bagaimana. Menggambar. Nanti kalau misalnya sudah selesai kalian tunjukkan ke ibu kayak gini. Bu, gambarnya bulat aja ya, Bu. Tidak apa-apa. Bulat, terus kasih mata rasanya sedih. Ya, tidak apa-apa. Berarti kalian sedih dong hari ini. Kalau misalkan senang, senang, senyum. Kalau misalkan gembira, tertawa. Ini ada yang dilihat ini. Habis. Boleh, senang dan bahagia. Kalau sudah, disimpan dulu. Sudah selesai semua belum? Yang gede. Dilihatnya yang besar. Sudah selesai semua belum? Sudah selesai semua belum? Ayo, tidak apa-apa. Cepetan. Apa? Kayak apa dalam? Nah, ya tinggal emoji sedih aja begitu. Sudah? Sudah ya? Sudah selesai semua benar? Jangan ribut, nak. Nanti kalian mengganggu yang lain. Sudah. Sudah ya? Oke, kalau begitu kalian tunjukkan perasaanmu hari ini. Oke, Bu mau lihat. Oke, ada banyak. Boleh senyum. Terus.
emoji gitu banget kalian. Boleh senyum, boleh. Sudah. Oke, kita tepuk tangan untuk hari ini. Ibu, ada hadiah untuk kalian bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Ibu, ada hadiah. Iya, ada hadiah untuk kalian bagi satu orang aja. Karena hadiahnya cuma satu ini. Yaitu isinya apa, Bu? Rahasia. Oh, ya, kita mengulas sedikit. Menurut kalian, atau ada yang bisa jelasin apa itu pantun, apa itu gurindam, dan apa itu syair? Nah, kalau misalkan, Bu, pengertiannya gimana ya, Bu? Kalau misalkan ciri-cirinya kalau pantun begini, gurindam begini, syair begini. Udah? Ada yang bisa? Ayo, Regina mau? Boleh maju Regina. Tepuk tangan buat Regina. Bintang kita hari ini. Semua bintang. Ayo. Kalau kamu itu ciri-cirinya sedang AB dulu. Ya. Empat baris. Ya. Kalau gurindam itu ada dua dan dua nyambung. Ya. Makanya sama-sama. Ya. Dan kalau syair itu ada tiga baris, semuanya sama, Bu. AA, seperti itu. 3 baris, AA, II. I, A. Benar, 3 baris. Ya, tiga atau empat. Nah. Masa 3? 4. Iya, 4 baris. Ya, boleh kayak gitu. Boleh ya? Tepuk tangan buat Regina. Ini Regina buat kamu. Sama-sama. Ya. Sekarang kita akan pulang. Senang? Nah, sebelum pulang kita mengulas sebentar aja. Jangan banyak-banyak. Nah, tentang pantun. Apa itu pantun? Puisi lama yang? Ya. Ya. Pantun itu ya. Ya, kalau memang pantun itu ada 4 baris. Yang pertama dan kedua sampiran, yang ketiga dan keempat adalah isi. Dan di pantun itu berapa? Bersajak atau berrima. AB. Kalau misalkan syair, apa syair? Apa? A bersajak, A semua, atau di akhirannya semua berbunyi sama. Kalau misalkan gurindam itu apa? Apa? Terdiri dari 2 baris per baitnya. Dah. Sekian pelajaran hari ini. Semua alat tulis ditaruh di tas. Lalu kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa terlebih dahulu ya. Sudah? Siapa yang memimpin doanya? Altaf, silakan Altaf, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati
tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini. Kalau memang kalian mau pulang, hati-hati di jalan. Dan sebelum pulang, kalian alangkah baiknya kursinya diangkat dan kita pulang. Yuk, angkat dulu kursinya. Oke, iya. Ras, iya. Oke, terima kasih. Dadah, nak.